Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Di minggu ketiga bulan kebangsaan saat ini, firman Tuhan menyapa kita untuk merenungkan sebuah panggilan agung, menghidupi nasionalisme yang berakar pada iman. Belajar dari kidung ratapan umat di gerbang pembuangan, iman sejati tidak pernah membuat kita amnesia terhadap bumi tempat kita berpijak. Kita dipanggil mengusahakan kesejahteraan bangsa melalui doa dan kepedulian. Biarlah nasionalisme kita bertumbuh subur karena dialiri firman-Nya. Dan iman kita berbuah manis bagi kesejahteraan Nusantara. Mari sambil berdiri bersama, menyatukan jiwa dan raga untuk memulai ibadah ini dengan menaikkan kidung pujian, kidung jemaat 336. Mari kita tabiskan peribadahan kita pada sore hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita membaca nas yang membimbing kita semua di dalam ibadah saat ini menurut Injil Matius pasal 22 ayatnya yang ke-21 berbunyi demikian. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Demikianlah nas pembimbing kita. Tiada terduga
Kita masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam momentum bulan kebangsaan ini, mari kita menguji ketulusan nasionalisme kita yang seharusnya berakar kuat pada iman. Seringkali kita terjebak dalam perpecahan batin yang keliru. Kita begitu lancar memberikan apa yang menjadi milik kaisar duniawi, namun merampok milik Allah berupa keadilan dan kebenaran di tanah air ini. Bagaikan bangsa buangan di tepi sungai Babel, kita kerap meratapi kondisi bangsa dengan kepahitan, namun menggantungkan kecapi iman kita dan gagal memancarkan kasih Kristus sebagai solusi di tengah tantangan zaman. Untuk itu, di hadapan Allah yang Maha Tahu, mari kita merendahkan diri dan mengaku segala kelalaian kita. Kita bersaat teduh. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, di jam sore yang indah ini ya Tuhan, kami ada di hadirat-Mu. Kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang tidak luput dari dosa dan salah. Untuk itu ya Allah, kami datang di hadirat-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mau mengaku akan dosa dan salah kami. Kami mohon Tuhan mau mengampuni kami, baik dosa pikiran, perkataan, dan dosa perbuatan kami. Baik itu terhadap Tuhan, terhadap orang tua, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap sesama kami. Kami mohon kasihanilah kami ya Tuhan. Ampunilah dosa dan salah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika demikian pengakuan dosa kita, maka dengarlah kabar sukacita dari Allah yang terambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 22 demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Di dalam Kristus hidup kita ditebus dan dosa kita diampuni. Karena itu hiduplah dalam perdamaian, tegakkanlah keadilan, dan berbuahlah bagi kemuliaan bangsa dan kerajaannya. Jemaat Tuhan dipersilakan saling bersalaman sambil mengucapkan salam damai bagimu. Ku diberikan kehidupanmu
jemaat Tuhan, kita mempersiapkan Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 137 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur 137 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Untuk itu saya menjemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Saya membaca Alkitab TB 2. Di tepi sungai-sungai Babel, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Bagaimana mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem? Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengutamakan Yerusalem, ingatlah ya Tuhan akan keturunan Edom. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang menangkap dan menghempaskan. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Bagian Alkitab untuk kita baca dan kita renungkan pada sore ini terbaca menurut Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Jika kita sudah menemukannya, marilah kita menyiapkan hati, kita berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami menghampiri hadirat-Mu dalam ucapan syukur dan terima kasih. Oleh karena kasih dan kebaikan-Mu, Engkau memperkenankan dan melayakkan kami ada di hadirat Tuhan lewat persekutuan ibadah sore hari ini. Tiba saatnya bagi kami untuk membaca, mendengar, serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari kami adalah orang-orang yang lemah dan terbatas. Karena itu kami mengundang kehadiran Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Mu, menguasai hati dan pikiran kami, agar firman yang kami dengar dan kami renungkan mendapat tempat yang layak di dalam hati kami. Lebih daripada itu kami mohon, mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Memberkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Kuasai dan urapilah hamba-Mu. Memberkati juga kami yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Injil Matius 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-22 di bawah judul tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka bagi firman Allah. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Ada sukacita, puji Tuhan. Baik Bapak, Mama, Bapak Saudara yang terkasih, sebelum saya memulai perenungan kita pada sore hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Mungkin ada yang sudah tahu, tapi mungkin ada juga yang masih merasa asing. Saya punya nama Pendeta Sarah Yustika Rini Lau. Kebetulan baru saja ditabiskan menjadi anggota pendeta Gemit di Gereja Koinonia beberapa minggu yang lalu. Dan saya dapat penempatan di Klasis Sabu Timur
jemaat Solideo pada 2 Sabu Tengah. Besok kalau kapal jalan mungkin kami sudah harus berangkat ke Sabu untuk memulai pelayanan. Saya juga seorang anak dari Rayon 8. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Kalau mau tahu lebih jauh bisa nanti setelah kebaktian. Baik, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi Shalom. Bapak Mama, ini pertama kalinya saya mendapatkan kesempatan untuk memimpin pelayanan. Jadi Maranatha, tempat saya bertumbuh, juga memberikan saya kesempatan untuk memimpin, sehingga sekarang ini saya sedikit gemetar. Karena ini adalah pertama kali saya merasa sangat gugup, walaupun saya yakin bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua dalam setiap pelayanan. Untuk itu saya minta Bapak Mama sekali lagi kalau bisa kasih senyum untuk saya, kasih kekuatan supaya saya lebih merasa rileks. Baik, Bapak Mama, saudara-saudari, besok kita sudah ada dan memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tempat kita lahir, bertumbuh, dan menjalani kehidupan kita. Di berbagai-bagai tempat, dari bulan lalu mungkin kalau kita jalan di Kota Kupang, kita melihat banyak sekali bendera merah putih yang sudah terpasang, yang terjual di sepanjang Jalan El Tari, banyak lingkungan-lingkungan, kantor, rumah-rumah, sudah dihiasi dengan berbagai macam ornamen kemerdekaan. Dan tentu sebagian dari kita atau kita semua yang ada saat ini mulai merasa sukacita karena mau menyambut kemerdekaan. Kita ada di dalam suasana perayaan yang begitu gembira. Tetapi Bapak Mama, saudara-saudari, di dalam suasana perayaan yang sedang kita jalani sekarang ini, negara kita juga sedang bergumul dengan berbagai macam persoalan, berbagai macam hal. Kalau kita melihat hari kemarin terjadi gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo di perairan Laut Flores, dan banyak sekali saudara-saudari kita yang menjadi korban di dalam bencana alam itu. Belum lagi kita kalau lihat beberapa waktu kebelakangan, banyak sekali hal-hal yang terjadi, banyak program-program, kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap melemahkan ekonomi negara. Banyak kelangkaan minyak, melonjaknya nilai tukar rupiah ke dolar, korupsi, dan banyak sekali hal yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin hari itu semakin menurun. Sehingga pertanyaan muncul untuk kita refleksikan bersama-sama pada saat ini di dalam tema peribadahan kita, nasionalisme yang berakar pada iman. Di tengah-tengah kondisi yang sedang terjadi saat ini, apa artinya mencintai bangsa bagi seorang Kristen? Dan bagaimana iman kepada Allah membentuk cara kita mencintai dan juga membangun bangsa ini. Bapak Mama, saudara-saudari, bacaan kita pada sore hari ini Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22 berbicara tepat mengenai persoalan ini. Di dalam bacaan kita yang telah kita baca bersama-sama, orang Farisi itu berupaya menjebak Yesus antara bagaimana ketaatan kepada pemerintah yang sedang berkuasa di Israel, yaitu pemerintah Romawi, dan juga bagaimana ketaatan mereka menjalankan kewajiban agama yang berlaku pada waktu itu. Setiap jawaban dan juga tindakan yang Yesus lakukan
itu dapat menjadi tuduhan serius terhadap pemerintah yang berkuasa dan juga agama yang ada. Saat itu mereka memang berupaya untuk bagaimana mereka bisa menemukan kesalahan Yesus. Orang-orang Farisi pada saat itu kemudian datang kepada Yesus bersama-sama dengan orang-orang Herodian. Menariknya Bapak Mama Saudara-saudari, kedua kelompok ini, orang-orang Farisi dan juga kelompok Herodian, sebenarnya mereka memiliki kepentingan politik yang berbeda-beda. Pada hari-hari biasanya itu, kedua kelompok ini sangat bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Tetapi untuk satu tujuan, menjatuhkan Yesus, maka kedua kelompok ini bekerja sama untuk bagaimana mereka bisa menjebak Yesus. Dengan pertanyaan, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pertanyaan yang sangat menjebak. Jika pada waktu itu Yesus menjawab boleh, Yesus akan dianggap mendukung penjajah Romawi. Tapi kalau Yesus menjawab tidak boleh, dia dapat dituduh sebagai pemberontak pemerintah. Bagi orang Yahudi pada waktu itu, Bapak Mama, Saudara-saudari, mereka diberlakukan mata uang yaitu terpisah. Mata uang untuk urusan keagamaan sendiri, untuk pemerintah itu sendiri. Nah, mata uang denarius atau mata uang dinar itu dikeluarkan oleh pemerintah Romawi untuk membayar pajak kepada pemerintah. Sedangkan ada satu mata uang lagi, mata uang mata uang shekel. Itu dipakai untuk membayar pajak atau persembahan kepada Bait Allah. Sehingga permintaan Yesus untuk dia menunjukkan mata uang adalah cara Yesus untuk mengetahui kepada siapakah mereka membayar pajak pada waktu itu. Jawaban para Farisi bahwa uang itu bergambar dan juga bertuliskan kaisar, menunjukkan niat mereka yang sebenarnya. Ketika mereka sudah memberikan jawaban mereka, maka juga dijawab oleh Yesus, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jawaban Yesus juga jawaban yang singkat, orang bilang singkat, padat, jelas. Tapi dia punya makna yang cukup dalam. Yesus memberikan jawaban untuk menyadarkan motivasi mereka menjebak Yesus. Ketika mereka mempertanyakan itu, Yesus tahu bahwa mereka sedang berusaha menjebak dia. Mereka sendiri sebenarnya tahu bahwa uang Romawi itu dia tidak bisa diberikan kepada Bait Allah sebagai persembahan. Shikal itu tidak bisa dibayar sebagai pajak kepada pemerintah Romawi. Dan tindakan Yesus pada waktu itu menunjukkan bahwa dia punya diri itu sebenarnya seorang Yahudi sejati dan juga seorang yang taat terhadap agama. Dia juga taat terhadap pemerintah Romawi. Dua hal yang berjalan di dalam waktu yang bersamaan dan tidak bisa dipertentangkan. Persembahan atau pajak di Bait Allah itu untuk kepentingan pelayanan, sedangkan pajak kepada pemerintah itu semua dipakai untuk mengatur jalannya program-program pemerintah dengan tujuan untuk keutuhan bangsa yang harusnya dijalankan dengan baik. Jawaban Yesus ini menuntun kita semua sebagai orang percaya di dalam menunjukkan
bagaimana nasionalisme yang berakar pada iman. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, satu hal yang perlu kita tanamkan dan kita ingat di dalam kehidupan kita, bahwa iman itu dia tidak membuat kita menjauh dari kehidupan berbangsa kita. Ketika Yesus berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Yesus mau kasih tunjuk bahwa orang percaya itu dia tidak boleh melarikan diri dari tanggung jawab sebagai warga negara. Kita adalah orang Kristen, tapi kita juga adalah warga negara Indonesia. Karena itu, iman tidak boleh menjadi alasan untuk tidak peduli terhadap kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat. Kita semua pada saat ini dipanggil untuk bisa menaati aturan-aturan yang baik, menjaga ketertiban, menghormati pemerintah, membayar apa yang menjadi kewajiban kita, menjaga lingkungan, menggunakan fasilitas umum dengan baik dan bertanggung jawab, juga ikut membangun kehidupan bersama. Jadi mencintai bangsa itu bukan hanya tentang apa yang kita katakan tentang Indonesia, bukan tentang berpartisipasi di dalam perlombaan-perlombaan yang dibuat di kantor, di kelurahan, di RT RW dan lain sebagainya. Tapi cinta kepada bangsa itu juga terlihat dengan bagaimana kita memperlakukan kehidupan kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan bagaimana kita menjalani kita punya hidup sehari-hari. Juga Bapak, Mama, saudara-saudari, ada satu hal yang lebih tinggi lagi. Yesus di sini dia tidak berhenti pada berikanlah kepada kaisar. Yesus juga melanjutkan, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Di sini iman itu menjadi dasar di dalam kita punya kehidupan sehari-hari. Ketika kepentingan negara, kelompok politik atau kepentingan pribadi-pribadi itu bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki, orang percaya itu dia harus tetap berdiri pada kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Para rasul sendiri pernah berkata di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi iman itu dia bukan membuat kita kurang mencintai bangsa dan negara kita, tetapi justru iman harus membuat cinta kita kepada bangsa itu dia punya arah yang benar. Tujuannya satu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita jangan suka oversharing atau pakai media sosial untuk menyebarkan kata-kata kebencian, makian, hoax, dan lain sebagainya kepada pemerintah. Kalau kita mengetahui bahwa ada hal-hal yang tidak sesuai, maka berikanlah kritik yang bertanggung jawab. Kita mencintai bangsa ini bukan dengan memberikan cacian dan makian, bukan dengan membenci seutuhnya pemerintah, bukan dengan merendahkan kelompok-kelompok lain. Kita memperjuangkan kepentingan masyarakat itu bukan dengan mengorbankan keadilan. Kita melayani bangsa bukan supaya kita mendapatkan pujian dari orang-orang yang ada, tetapi sebagai bagian dari panggilan kita untuk melayani Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan nasionalisme yang berakar pada iman. Selanjutnya, Bapak, Mama, saudara-saudari, ada satu hal yang menarik di dalam perkataan Yesus.
yang saya pikir baik juga untuk kita perhatikan bersama-sama, untuk kita refleksikan lebih dalam lagi. Yesus di sini dia bertanya tentang gambar pada uang itu. Uang itu memiliki gambar kaisar sehingga dia harus dikembalikan kepada kaisar. Lalu kita dapat membawa pertanyaan ini lebih jauh lagi dengan mengingat kitab Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Di sana dikatakan bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah. Ini Bapak Mama Saudara-saudari bukan bermaksud bahwa Matius 22 ini secara langsung akan menjelaskan kitab Kejadian 1 itu tidak seperti demikian, tetapi sebagai orang-orang yang mengenal perjanjian lama, para pendengar Yesus pada waktu itu dan juga kita semua sekarang ini tentu memahami bahwa manusia itu adalah ciptaan yang menyandang gambar Allah. Maka kita dapat merenungkan bersama-sama, kalau uang yang membawa gambar kaisar itu akan diberikan kembali dan dipekerjakan menurut apa yang kaisar inginkan, bukankah hidup kita juga membawa gambar Allah? Karena itu Allah tidak hanya menghendaki sebagian dari kehidupan kita menjadi persembahan. Allah menghendaki seluruh kehidupan kita menjadi persembahan yang hidup. Cara kita bekerja, cara kita berbicara, cara kita menggunakan media sosial, cara kita memperlakukan orang-orang yang berbeda dengan kita, bagaimana kita menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara juga merupakan bagian dari iman, juga merupakan bagian dari gambar Allah. Dengan demikian, Bapak Mama, Saudara-saudari, iman Kristen itu dia tidak hanya terlihat ketika kita berada di dalam gedung gereja dan melaksanakan peribadahan. Iman itu juga akan terlihat ketika kita berada di kantor, ketika kita ada di sekolah, di kampus, di pasar, di jalan raya, ataupun di dalam rumah. Dimanapun kita berada, iman itu akan terlihat. Bapak Mama, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai gereja, kita juga tidak hanya dipanggil untuk berbicara tentang bangsa ketika kita ada di dalam bulan Agustus. Gereja itu dia dipanggil untuk menjadi bagian dari seluruh kehidupan bangsa sepanjang waktu, tanpa melihat di bulan Agustus, bulan Juli, bulan September, dan lain sebagainya. Gemit hadir di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Kita ada di tengah-tengah masyarakat yang berbagai suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Karena itu kita semua sebagai gereja dipanggil menjadi pembawa damai dan juga persaudaraan yang menghadirkan kasih, sukacita, damai sejahtera untuk sesama kita. Gereja tidak boleh menjadi tempat yang dimana justru memperbesar perbedaan yang ada, menjadi tempat konflik dan lain sebagainya. Sebaliknya, gereja harus menjadi tempat di mana kita semua sebagai orang Kristen mau terus untuk belajar mengasihi, mengampuni, menghormati, bekerja sama, dan saling menerima. Bapak Mama Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam semangat nasionalisme ini kita semua dituntut untuk bagaimana kita bisa menghadirkan nilai-nilai iman sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, supaya kita bisa mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, sesama kita. Tentu di dalam perjalanan kehidupan ini akan ada berbagai macam permasalahan.
Ada saat-saat di mana kita hidup di dalam rasa ketidakpuasan atau bahkan ketidaksukaan atas keputusan-keputusan pemerintah. Ada saat kita menemukan bahwa pemerintah ini kadang mengambil kebijakan-kebijakan yang dirasanya tidak berpihak pada kehidupan masyarakat. Namun jika kita memiliki iman yang berakar di dalam Tuhan, tentu kita akan juga menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sehingga segala sesuatu itu bisa berjalan dengan baik. Kita tidak akan mencari-cari kesalahan-kesalahan orang lain. Kita tidak akan mencari kambing hitam untuk satu dua persoalan yang terjadi, untuk kondisi-kondisi yang sekarang ini sedang terjadi. Apalagi kita memakai gaya-gaya orang Farisi untuk mengamankan mereka punya posisi. Menjebak orang yang benar supaya mereka yang terlihat salah itu akan menjadi benar, dan orang yang benar bisa menjadi salah. Kalau di dalam kita punya kehidupan sekarang ini, dalam pekerjaan, di dalam setiap usaha kerja, di dalam pendidikan, ada hal-hal yang dirasa salah, maka mesti berbesar hati untuk mau mendengarkan, untuk bisa memperbaiki menjadi lebih baik. Dengan demikian kita turut membangun bangsa, bukan terutama melalui banyaknya kata-kata yang kita keluarkan, entah itu secara langsung atau melalui media sosial, tapi melalui kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Bapak Mama, jemaat Tuhan yang terkasih, besok kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Kita bersukacita karena kita boleh hidup bersama-sama di dalam satu sukacita dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Tetapi kita juga mengingat bahwa ada saudara-saudari kita yang saat ini sedang mengalami musibah. Besok kita akan melihat bendera merah putih itu berkibar di seluruh wilayah Indonesia. Kita juga akan mengingat bagaimana perjuangan para pahlawan kita, dan semua itu baik. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk melihat sesuatu yang lebih dalam lagi, bahwa kemerdekaan bukan hanya sesuatu yang harus dirayakan tanpa makna apa-apa. Kemerdekaan itu adalah satu anugerah yang harus diisi dengan tanggung jawab. Karena cinta kepada bangsa yang berakar pada iman itu, dia bukan hanya terlihat pada saat bendera itu dikibarkan. Ia terlihat di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika tidak ada upacara, ketika tidak ada perlombaan, ketika tidak ada orang-orang yang sedang memperhatikan kita semua dalam menjalani kehidupan. Disitulah iman berbicara. Disitulah kita menunjukkan bahwa kita ini adalah milik Allah, segambar dan serupa dengan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi umat yang mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kita, juga mencintai bangsa, menjaga persaudaraan, dan menghadirkan damai Kristus di tengah-tengah dunia ini, di Indonesia, terkhususnya di kota Kupang. Amin untuk firman Tuhan. Bapak, Mama, Saudara-saudari, bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita berdiri.
Dan kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan dipersilahkan duduk. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sebagai wujud iman kepada Kristus, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Kiranya persembahan yang kita bawa menjadi ungkapan kasih kepada Allah sekaligus komitmen untuk menghadirkan damai, keadilan, dan kesejahteraan bagi kita semua. Mari kita memberikan persembahan syukur dengan hati yang sukacita dan penuh hormat kepada Tuhan. Menyertai
Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan yang ada di dalam kerajaan sorga. Inilah kami jemaat-Mu ya Allah, ya Tuhan kami, yang datang dengan berbagai-bagai keberadaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Dan sebagai tanda syukur dari apa yang telah kami terima dari tangan pengasihan-Mu, detik ini kami telah memberikan persembahan, perpuluhan, natsar, dan lain-lain, bahkan kolekte. Untuk itu ya Allah, ya Tuhan, kami mohon dengan penuh kerendahan hati, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa dan ajaib itu, memberkati apa yang telah kami berikan, agar boleh menjadi alat yang luar biasa di tangan yang mengelolanya bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat kami, bahkan dimanapun kami terpanggil untuk melayani. Dan ajarlah kami Bapa di sorga, untuk kami memberikan diri kami, hidup kami, bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa dan permohonan kami, sambut dan sempurnakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Mama, Saudara-saudari, kita tenangkan hati kita untuk kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa
pemilik dan pemelihara kehidupan yang kami puji dan sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menaikkan segala syukur kami atas setiap tuntunan kasih-Mu, atas setiap penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami sepanjang hari. Kami boleh menjalani setiap tugas tanggung jawab dan juga pekerjaan kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan Tuhan pun boleh menuntun menyertai kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh ada bersama-sama di rumah-Mu yang kudus, untuk ada di dalam peribadahan kami di sore hari ini. Dalam persekutuan kami di sore hari ini ya Allah, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama tidak lewat begitu saja, tapi dapat kami pakai menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami pun boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu, dan nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan, karena sesama kami boleh mendapatkan berkat. Bapa di dalam kerajaan surga, bersama-sama dengan seluruh anak-anak Tuhan di tempat ini, kami menaikkan syukur kami atas penyertaan Tuhan bagi keluarga-keluarga kami yang mungkin di dalam minggu ini Tuhan berkati dengan usia yang baru. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami atas penyertaan Tuhan sepanjang 1 tahun kehidupan orang-orang yang kami kasihi sampai dengan saat ini. Mari Tuhan terus menyertai dan memberkati seluruh kehidupan mereka. Apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, kami taruhkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan keluarga Faot Sonlai atas syukur 40 hari dari anak Daniel Elnatan Paulus Faot. Terima kasih banyak ya Allah ya Tuhan kami. Tuhan menuntun menyertai kehidupan keluarga Faot dan juga Sonlai sampai dengan saat ini. Tuhan berkati mereka dengan kehadiran anak-Mu. Maka biarlah Tuhan setiap proses pertumbuhan dari anak-Mu ini semuanya ada di dalam lindungan tangan pengasihan-Mu. Memberkati menyertai kehidupan kedua orang tua dan juga saudara yang memberi diri untuk menaruh perhatian, untuk mendidik, untuk membesarkan anak ini. Biarlah ia boleh bertumbuh menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan, ia boleh berguna bagi nusa dan bangsa, dan nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Kami bersyukur untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani, mulai dari kebaktian 1, 2, 3 sore hari ini dan juga kebaktian keempat yang akan datang. Terima kasih banyak ya Allah ya Tuhan kami untuk penyertaan-Mu bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada memberi diri dalam pelayanan. Kami taruhkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu, para pendeta, majelis jemaat, tim Muger, dan juga tim multimedia. Setiap anak-anak Tuhan yang juga memberi diri untuk hadir dan melayani di Jemaat Maranatha Oibufu, Tuhan memberkati. Tuhan juga menyertai, memberkati setiap tugas dan tanggung jawab oleh para karyawan yang ada di Jemaat Maranatha Oibufu, koster juga security yang ada. Biarlah setiap tugas dan tanggung jawab semuanya boleh dilakukan, dikerjakan dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan tuntunan dan kasih setia-Mu ya Allah. Seluruh para pelayan mulai dari keempat pendeta dan juga majelis yang ada di Jemaat Maranatha Oibufu, kami taruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan,
akal budi pengetahuan yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga pelayanan-pelayanan yang dilakukan semuanya boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Bapa di dalam kerajaan surga, pada sore hari ini kami juga mengingat saudara-saudari kami yang kemarin mengalami musibah gempa bumi di Flores. Ya Tuhan, ya Allah kami pun merasa sedih atas situasi yang terjadi bagi saudara-saudari kami di sana. Dan yang kami bisa lakukan saat ini adalah mendoakan mereka, menyerahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di dalam kerajaan sorga, mari terus menyertai, memberkati mereka, menguatkan mereka yang sedang berduka dan kesusahan. Biarlah kekuatan boleh mereka dapatkan dari penyertaan Tuhan. Tuhan, pulihkanlah mereka yang menjadi korban, baik yang mengalami luka fisik ataupun trauma-trauma yang akan mereka alami. Kami taruh kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah pada waktu yang Tuhan tetapkan, mereka boleh berangsur-angsur pulih, mereka boleh menjalani kehidupan mereka dengan baik. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan, untuk seluruh anak-anak Tuhan yang mau memberi diri untuk membantu. Apapun yang mereka berikan, Tuhan memberkati itu semua. Juga pemerintah yang juga bekerja untuk memulihkan bencana yang sedang terjadi, dan juga saudara-saudara kami yang sedang ada di dalam pergumulan saat ini. Bapa di dalam kerajaan surga, setiap syukur-syukur yang kami naikkan, juga setiap doa-doa yang kami naikkan, kami taruhkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah. Biarlah segala sesuatu yang kami naikkan kepadamu, semuanya Tuhan jawab satu persatu menurut apa yang Tuhan kehendaki dan menjadi bagian yang terbaik untuk kami. Kami mohon ampun untuk setiap kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saya menjemput, minta maaf, warta Jemaat. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pelayan firman yang akan melayani dalam ibadah Minggu 23 Agustus adalah ibadah pertama, Pendeta Amelia Reta Siokain. Ibadah kedua, Pendeta Flora Welfat Manafe. Ibadah ketiga, Pendeta Emeritus Tobias Manafe. Ibadah keempat, Pendeta Loni Lada. Majelis jemaat yang melayani dalam ibadah Minggu 23 Agustus adalah ibadah pertama, Rayon 7, 13, dan 24. Ibadah kedua, Rayon 15, 17, dan 20. Ibadah ketiga, Rayon 11, 18, dan 27. Ibadah keempat, Rayon 4, 5, dan 10. Pengurus Pemuda Maranatha dan tim Pel-Arsi Pemuda mengundang seluruh jemaat Maranatha dan tamu untuk hadir dalam pameran Arsi Pemuda Titik Balik yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 hingga 21 Agustus 2026 di halaman gereja. Akan ada juga UMKM, live puisi, talk show, live musik, live mural, challenge menarik, kuis berhadiah, dan berbagai kegiatan lainnya.
Mari datang dan menjadi bagian dari perjalanan sejarah pemuda Maranatha. Jangan lewatkan keseruannya. Kami tunggu di titik balik. Pengurus kaum bapa dan pendeta pendamping akan melaksanakan perkunjungan di Rayon 3 pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 6 sore bertempat di rumah Bapak Domingus Babis. Kami mengundang seluruh bapak-bapak Rayon 3 untuk hadir dalam ibadah perkunjungan ini. Kaum bapa akan melaksanakan ibadah gabungan di gereja pada hari Selasa 18 Agustus pukul 6.30 malam. Rayon yang bertugas adalah kaum bapa Rayon 11, 16, 17, 18, dan 19. Gereja akan melayani baptisan kudus bulan Agustus pada Minggu 23 Agustus 2026. Jemaat dapat mendaftar hingga Kamis 20 Agustus 2026 dan mengikuti pengembalaan orang tua serta saksi pada Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 10 pagi. Gereja menyelenggarakan kegiatan pranikah pada hari Selasa hingga Sabtu 18 hingga 22 Agustus 2026 pukul 12 siang. Kami menghimbau seluruh peserta hadir tepat waktu. Sehubungan dengan kegiatan peningkatan kapasitas di Yogyakarta, pada tanggal 21 hingga 26 Agustus 2026, yang diikuti oleh Bapak Pendeta Yusuf dan Ibu Pendeta Vivi, Ketua Majelis Jemaat mendelegasikan tugas serta tanggung jawabnya kepada Ibu Pendeta Flora. Kegiatan Sabtu Bersih pada tanggal 22 Agustus 2026 dikoordinir oleh Jemaat Rayon 8. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian, Jemaat Maranatha Ebufu dan jemaat tamu sekalian. Salah satu komitmen iman kita di tahun 2026 ini adalah penyelesaian Pastori 4 sebagai bangunan yang akan ditempati oleh salah seorang hamba Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Mama saudara-saudaraku, sesuai dengan hasil persidangan minggu kemarin, maka ada satu bentuk tanggung jawab iman yang hendak kami sampaikan kepada jemaat Tuhan, yaitu terhitung bulan Agustus sampai bulan Desember. Kita berharap setiap kakak dalam jemaat Maranatha Ebufu dapat mendukung penyelesaian pembangunan Pastori 4 ini dengan memberikan sumbangan per bulan Rp50.000 sebagai target minimal. Untuk itu kami menghimbau untuk kita bisa mengambil bagian dalam semangat komitmen iman ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati hidup rumah tangga, usaha dan pekerjaan kita. Shalom. Dalam rangka menunjang rencana kegiatan pembangunan tahap 3 Pastori 4, panitia akan membagikan kupon berhadiah dengan harga Rp10.000 per kupon yang akan diserahkan ke seluruh koordinator rayon dengan besaran minimal 1 blok atau 100 kupon untuk diuangkan. Dengan adanya sumbangan pemerintah 100 staf besi beton ukuran 16 mili akan dijual oleh panitia yang merupakan sisa penggunaannya untuk pembangunan jembatan di tanah gereja. Untuk itu, bagi jemaat yang membutuhkan dapat menghubungi panitia pembangunan. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 9 Agustus mencapai total 1.935 jemaat, terdiri dari 718 jemaat laki-laki dan 1.217 jemaat perempuan. Gereja menerima persembahan berupa pisang 1 tandan dari satu keluarga di Rayon 11. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan periode 8 hingga 14 Agustus mencatat, saldo awal ditambah penerimaan Rp154.407.900, pengeluaran Rp139.092.000, saldo akhir Rp15.315.900, penerimaan untuk pembangunan Rp13.622.800, saldo akhir pembangunan Rp58.936.124. Sekian warta minggu ini, terima kasih,
Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Mama, Saudara-saudari, saya menjemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah sebagai saksi Kristus di tengah bangsa ini. Laksanakan tanggung jawabmu sebagai warga negara dengan setia, namun tetap persembahkan hidupmu sepenuhnya kepada Allah, sebab kita diciptakan menurut gambarnya. Hiduplah dengan nasionalisme yang berakar pada iman, menjadi garam dan terang bagi sesama, sehingga melalui kasih, keadilan, dan damai sejahtera yang kita hadirkan, nama Tuhan dimuliakan dan bangsa Indonesia diberkati. Pulanglah saudara-saudara dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan dipersilakan mengambil saat teduh.
Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri sambil berjabat tangan kita menyanyikan lagu Kasih Allah Sampai.